Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat berbagi, kali ini kita akan membahas 4 ciri wanita yang dirindukan surga. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan meninggal, sebab dunia adalah tempat sementara, sedang akhirat adalah tempat kembali yang abadi. Tidak heran jika semua umat Islam pasti merindukan surga. Makanya, salah satu doa yang tidak pernah luput setiap hari adalah meminta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Keselamatan di akhirat berarti meminta untuk dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4, Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah binti Huwailid, dan Asiyah. H.R. Hakim. Lantas, bagaimana menjadi wanita yang tidak hanya merindukan surga tetapi bisa menjadi wanita yang dirindukan surga? Berikut ulasannya. 1. Wanita yang bertakwa. Takwa merupakan kunci utama setelah setiap muslim beriman yang menyebabkan seseorang memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Quran Surah An-Nisa, ayat 124. Takwa adalah menjalankan setiap perintah Allah, syariat Islam, dan menjauhi semua larangannya. Singkatnya, bertakwa berarti ia menjadi pribadi yang taat pada syariat Islam secara menyeluruh sebagai bentuk dari keimanan. Takwa yang mengantarkan seorang wanita menjadi muslimah yang sempurna. Hal ini akan terwujud dalam menjalankan syariat mulai dari pakaian, akhlak hingga dalam aktivitas keseharian yang lainnya. Takwa sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Takwa adalah seseorang beramal ketaatan pada Allah atas cahaya, petunjuk dari Allah karena mengharap rahmat-Nya dan ia meninggalkan maksiat karena cahaya, petunjuk dari Allah karena takut akan siksa-Nya. 2. Wanita yang berbakti kepada orang tua. Setiap kita adalah anak dari orang tua kita. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki orang tua, kecuali Nabi Adam dan Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbakti pada kedua orang tua sebagaimana dalam firman-Nya. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah An-Nisa, Surah 4 ayat 36. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita betapa besarnya pahala bagi siapa saja yang berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata,
Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salat tepat pada waktunya. Saya bertanya, kemudian apa lagi? Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya bertanya lagi, lalu apa lagi? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berjihad di jalan Allah. HR Bukhari dan Muslim. 3. Wanita yang taat pada suami. Saat seorang wanita sudah menikah, tentu ketaatan sempurna juga bergantung pada ketaatannya dengan pemimpin keluarga, yakni suami. Sebab setelah menikah, surganya seorang istri berada pada ridho suaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji melalui lisan nabinya, bahwa wanita yang taat pada suaminya akan dihadiahi surga. Tentu perlu digarisbawahi, bahwa suami yang wajib ditaati hanyalah para suami yang menjunjung tinggi syariat Islam, bukan suami yang justru menjerumuskan dalam dosa. Oleh sebab itu, jika suami memerintahkan istri suatu perintah yang bertentangan dengan Islam, maka wajib bagi istri untuk menolaknya. Seorang wanita yang mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa wajib sebulan, memelihara kemaluannya serta taat kepada suaminya, maka pasti dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendakinya. HR Abu Nuaim. Maka jika seorang suami marah, atau istri berbuat salah, seorang istri yang dirindukan surga dia akan mendekat kepada suaminya dan meminta ridho darinya. Sungguh indah apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah, aku akan memberitahu kalian, istri-istri kalian yang akan menjadi penduduk surga, yaitu yang penyayang, banyak anak, dan banyak memberikan manfaat kepada suaminya. Yang jika suaminya marah, ia segera datang hingga berada di pelukan suaminya, kemudian berkata, aku tidak bisa memejamkan mata hingga engkau ridho. HR Al-Baihaqi. 4. Ibu yang baik pada anaknya. Jika sudah menikah, maka wanita yang baik dan dirindukan surga ialah mereka yang berhasil menjadi ibu yang baik. Ia bersama suaminya bahu-membahu untuk merawat amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu buah hati, menjaganya, mengasuhnya dan juga mendidiknya. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim, Surah 66 ayat 6. Sehingga terbentuklah anak-anak yang saleh dan salehah. Karena tidak bisa dipungkiri, orang-orang hebat itu lahir dari ibu yang hebat. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, didiklah mereka dan berilah pelajaran yang cukup untuk menghadapi hari esok mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat di atas mengatakan, laksanakan amal, taat kepada Allah dan tinggalkan maksiat serta suruhlah anakmu selalu mengingat Allah, niscaya akan menyelamatkanmu dari neraka. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.